Sudah sepekan lebih angka kasus baru COVID-19 di Indonesia rata-rata 1.000 pasien per hari. Angka yang tergolong tidak sedikit di tengah upaya masa new normal. Pemerintah juga telah meminta warga untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan. Gelombang kedua pandemi dikhawatirkan akan terjadi. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa usai masa PSBB angka penularan masih begitu tinggi? Dan mengapa begitu banyak ditemukan kasus baru berstatus OTG? Kita sudah bersama dengan Profesor Amin Subandrio, Kepala Lembaga Eijkman. Prof. Amin, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Prof, menurut Anda apa yang menyebabkan peningkatan penyebaran COVID-19 rata-rata dalam satu minggu ini mencapai angka 1.000? Angka yang dilaporkan di atas 1.000 itu sebenarnya bukan angka penyebaran, tetapi pertambahan jumlah kasus yang ditemukan positif. Nah, ada 3 faktor yang bisa membuat angka itu naik. Pertama, mungkin memang benar ada kenaikan jumlah orang yang positif. Yang kedua, kita ketahui bahwa sistem deteksi kasus ini semakin baik, artinya semakin banyak laboratorium yang bisa melakukan pemeriksaan. Dan ketika sistem pelaporannya juga semakin baik, sehingga data yang muncul itu data yang mendekati real time. Artinya kalau dulu barangkali laporan hari ini mewakili keadaan seminggu yang lalu, tapi sekarang mungkin lebih dekat, mungkin 2-3 hari sebelumnya, ya sekitar 5 hari, artinya lebih pendek. Nah, bagaimana membedakannya? Kita harus melihat secara spesifik di masing-masing daerah jumlah sampel yang diperiksa itu naik atau tidak. Kalau misalnya jumlah orang atau jumlah sampel yang diperiksa tidak naik, tapi kemudian jumlah kasus barunya naik, nah itu berarti di daerah itu memang terjadi peningkatan kasus baru. Orang-orang yang positif itu jumlahnya meningkat, mungkin juga disebabkan karena adanya peningkatan penularan. Tapi kalau di daerah itu jumlah yang diperiksa juga naik, jadi secara proporsional misalnya sekitar 5% dari yang diperiksa itu positif, maka jumlah yang positif akan mengikuti jumlah sampel yang diperiksa. Nah, secara nasional kalau kita lihat sekarang yang diperiksa ini sudah mendekati 19.000 atau 20.000 lah ya. Ya. Jadi kalau 5% dari 20.000 itu memang sekitar 1.000-an. Kita mengantisipasi sesuai dengan arahan Bapak Presiden, diharapkan jumlah sampel yang diperiksa itu mencapai 30.000. Baik. Jadi kalau kita menggunakan 5%, berarti kita bisa mengharapkan 1.500 per hari pertambahannya. Prof. Amin, apakah penambahan kasus per hari yang kemudian mencapai angka 1.000 ini disebabkan karena masa PSBB sudah berakhir, kemudian sejumlah kepala daerah begitu sudah mulai membuka kembali aktivitas ekonominya? Ya, kembali kita mesti melihat tadi angka-angka yang saya sebutkan, apakah memang jumlah yang diperiksa itu meningkat di daerah tersebut, ya sejalan dengan PSBB. Memang kita sudah beberapa kali membahas kalau PSBB dilonggarkan harus diikuti dengan peningkatan active surveillance, artinya upaya menemukan orang-orang yang positif, apakah itu PDP, ODP ataupun OTG. Ya, jadi kemampuan laboratoriumnya, kemampuan deteksi harus ditingkatkan. Jadi kalau di daerah itu memang meningkat, terus jumlahnya meningkat, ya artinya kita berhasil di satu sisi, ya kita berhasil mendeteksi mereka yang positif. Ya. Tapi kalau misalnya sekali lagi, kalau misalnya jumlah sampel dari periksa tidak naik, tapi ternyata yang positif naik, nah itu kita mesti cermati betul. Baik. Prof. Amin, menurut Anda apakah dengan situasi seperti saat ini, dengan tren yang terjadi beberapa hari terakhir ini, gelombang kedua potensinya besar terjadi? Gelombang pertama saja belum tercapai,
Jadi kita belum bicara gelombang kedua ya, artinya kalau kita lihat di beberapa daerah kurvanya masih naik ya, walaupun di beberapa daerah juga ada yang menurun, tapi kita belum bisa menyimpulkan bahwa itu adalah arti gelombang pertama selesai, karena pola kurvanya itu masih bergerigi sebagian besar. Apakah sudah bisa diperkirakan, Prof, puncak dari gelombang yang saat ini sedang dihadapi oleh Indonesia itu kapan akan berada di puncaknya? Saat ini mungkin bukan saatnya untuk membicarakan kapan puncak yang akan tercapai, tapi lebih baik kita membicarakan kapan kita semuanya akan lebih disiplin menerapkan semua yang disarankan oleh pemerintah. Itu akan lebih penting karena pemahaman masyarakat dan juga keikutsertaan secara aktif dari masyarakat untuk ikut mengendalikan COVID-19 ini, artinya dengan ikut menjalankan semua yang direkomendasikan, itu jauh lebih penting daripada kita membicarakan apakah flattening the curve ataukah puncaknya tercapai seberapa tinggi dan sebagainya. Prof. Amin, menurut Anda mana yang kemudian lebih banyak berpengaruh terhadap penambahan kasus perharinya? Apakah karena jumlah tes yang kemudian terus diupayakan untuk mengalami peningkatan, tingkat tracing yang katanya lebih diperluas begitu, ataukah memang karena masyarakat yang belum disiplin menerapkan protokol kesehatan? Keduanya berkontribusi sangat tinggi. Di satu sisi saya melihat dari kemampuan laboratorium, kalau kita menggunakan angka sekitar rata-rata 6-7% positif rate, maka kalau kita bisa mencapai 30.000 tes per hari, maka kita bisa membayangkan satu hari mencapai 2.000 positif per hari ya yang positif. Tetapi di sisi lain juga kita tidak bisa menampik bahwa kemungkinan naiknya kasus-kasus dengan meningkatnya aktivitas itu bisa terjadi, karena kita ketahui bahwa yang disarankan kan sebetulnya kan membatasi perjalanan, kemudian menjaga jarak, mengurangi mengunjungi tempat-tempat umum dan sebagainya. Tapi sekarang mobilitas manusia sudah demikian masif dan kita masih melihat banyak kerumunan terjadi. Nah, itu sangat berpotensi untuk meningkatkan jumlah kasus. Oleh karena itu, upaya melakukan surveillance aktif itu harus dilakukan di semua daerah. Baik, Prof, mengingat bahwa jumlah tes kita per harinya mungkin belum mencapai jumlah yang ideal. Apakah ini artinya sebetulnya data yang dimiliki oleh pemerintah itu belum betul-betul menggambarkan keadaan real sesungguhnya mengenai penambahan kasus dan juga penyebaran COVID-19 di Indonesia? Ya, kita lihat kembali kemampuan laboratorium. Ya, jadi laboratorium yang sebaik apapun tidak pernah melaporkan hasil sampel yang diambil hari ini. Ya, paling cepat mungkin yang diambil kemarin atau 2 hari yang lalu. Jadi kita melihat ada jeda sekitar 2-3 hari. Jadi namanya real time itu tidak berarti data hari ini ya. Jadi sekitar 3-5 hari sebelumnya. Kalau sebelum laboratorium ini ditingkatkan kemampuan dan juga jumlahnya, kita masih bisa melihat bahwa hasil itu baru dilaporkan mungkin seminggu kemudian, sehingga tidak real time. Nah, itu akan sangat menyulitkan upaya untuk satu kontak tracing, yang kedua upaya untuk melakukan karantina terhadap kasus-kasus yang positif. Nah, itu menyebabkan angka penularan menjadi tetap tinggi. Ya. Di
kalau kita cermati DKI, sudah waktu itu Arnautnya, reproductive number-nya sudah cenderung turun di bawah 1, tapi belakangan naik lagi. Prof, kendala untuk meningkatkan jumlah tes kita per hari untuk mencapai 30.000 itu apa sih, Prof? Pertama dari pengambilan sampelnya, artinya bagaimana para petugas itu bisa mendapatkan akses kepada mereka yang harus diperiksa, apakah itu ODP, PDP atau OTG. Itu juga harus termasuk dalam program active surveillance itu kan, selain yang ada di rumah sakit. Itu akses ke sampel. Yang kedua, bagaimana laboratorium itu disiapkan dari berbagai sudutnya, artinya sumber daya manusianya, fasilitasnya, mesinnya, dan juga reagensinya, itu tidak boleh terganggu. Yang ketiga, laporan, sistem pelaporannya harus real time. Jadi saat ini sudah diperbaiki, laboratorium harus melaporkan setiap hari sebelum jam 12 siang untuk segera dilaporkan oleh juru bicara pada siang harinya. Nah, satu hal lagi adalah kendala transportasi untuk beberapa daerah, dari pasien yang diambil sampelnya sampai sampel itu mencapai laboratorium. Di beberapa daerah mungkin masih ada kendala transportasi yang membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, hal-hal itu yang berkontribusi dalam pertama kelambatan tibanya sampel di laboratorium, kemudian belum lagi kelambatan reagensia di laboratorium. Tapi sekali lagi saat ini semua itu sudah diupayakan diperbaiki dan sudah jauh lebih baik daripada mungkin 1 bulan yang lalu ya. Baik. Prof, apakah menurut Anda penambahan jumlah kasus perharinya ini akan terus mengalami peningkatan hingga beberapa minggu mendatang? Ya, diantisipasi bahwa pertambahan jumlah kasus itu bisa mencapai dari sekarang ada 1.000, mungkin akan naik 1.500 sampai 2.000-an. Kalau kita betul-betul berhasil mencapai 3.000 tes per hari. Jadi mungkin jumlah total kasus itu karena sudah lebih dari 40.000, mungkin dalam seminggu akan mencapai mendekati 50.000-an, dan diharapkan segera setelah mencapai 60.000-an itu akan bisa menurun. Karena saya yakin dengan ditampilkannya angka-angka itu juga akan memicu teman-teman kita di semua daerah untuk berupaya keras mengendalikan penularan virus ini. Baik. Prof, terakhir, pada batas angka berapa menurut Anda mengenai jumlah kasus positif di Indonesia ini yang bisa dikatakan sebagai petunjuk untuk pemerintah untuk kembali mengetatkan PSBB kalau memang diperlukan? Kita sebaiknya tidak melihat angka absolutnya, tetapi pola kurvanya. Ya, kalau kurvanya masih cenderung kelihatan naik terus, ya kita juga bisa melihat Arnautnya, artinya reproductive number-nya, apakah masih tinggi, maka kita belum bisa mengharapkan akan terjadi penurunan segera. Tapi sekali lagi kita mesti menilai itu secara spesifik masing-masing daerah. Jadi supaya tidak terkecoh dengan angka nasional yang itu kan merupakan rata-rata dari seluruh daerah. Tapi alangkah baiknya kalau kita bisa juga melihat setiap hari itu bagaimana perkembangan di setidaknya setiap provinsi. Ya, kalau bisa setiap kabupaten itu akan jauh lebih baik. Baik, Prof. Amin Subandrio, terima kasih telah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Selamat pagi, Prof.